Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pemilik kehidupan kami yang sudah memberikan kasih karunia berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena segala perbuatan tangan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami begitu ajaib dan sempurna. Pagi hari Bapa, di dalam segala ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami rindu kembali disapa oleh firman-Mu. Firman yang kami percaya akan mengubahkan, memperbaharui, bahkan memberi penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memahami dan mengerti jiwa-jiwa yang sedang resah, sedang khawatir, sedang gelisah dengan berbagai macam kondisi dan keadaan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Tapi kami percaya dan kami bersyukur bahwa firman-Mu lah Tuhan kembali yang memberi penerangan, yang memberi penghiburan dan memberikan kekuatan kepada kami. Bapa dalam surga, berkatilah pada pagi hari Tuhan. Jam pemberitaan firman pagi hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap kami, berkatilah hamba-Mu. Dengan segala kekurangan, dengan segala ketidakmampuannya. Biar hanya anugerah daripada Tuhan yang boleh memakai hamba-Mu. Dan biar Tuhan hanya penyertaan daripada Tuhan sendiri yang boleh menyertai kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan segala kebaikan Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami. Hanya dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pagi hari saya bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita sekalian. Ya, terima kasih untuk hamba Tuhan, untuk majelis yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kembali kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan kita dengan tema bersyukur melawan kekhawatiran. Ya, tema firman pada pagi hari diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Ya, tadi sudah kita baca bersama-sama di dalam bacaan bertanggapan. Ya, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia ada satu kebutuhan pokok yang terus kita cari dan kejar oleh manusia. Ya, dalam kehidupan ini kita mengenal ada 3 kebutuhan. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang, ya kita membutuhkan pakaian yang nggak perlu yang mewah, nggak perlu yang sekelas butik. Yang penting nyaman kita pakai, itu kebutuhan kita. Pangan, setiap manusia butuhkan makanan. Ya, mau orang yang ada di desa, yang ada di kota, dimanapun saja dikatakan kita tidak bisa memungkiri kita butuhkan pangan, kita butuhkan makanan untuk tubuh kita. Lalu kebutuhan papan, kita butuhkan rumah. Gak usah rumah yang besar, rumah sederhana masih kontrak pun rasanya kita sudah cukup nyaman. Kita bisa bersih-bersih, kita bisa nyaman di rumah kita sendiri. Dan Bapak berjemaat kasih Tuhan dikatakan ketiga kebutuhan inilah yang dikatakan perlu dipenuhi terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kita tidak menyadari bahwa ada satu kebutuhan yang sesungguhnya terus-menerus dicari oleh manusia sekalipun 3 kebutuhan pokok ini sudah tercukupi. Apa itu Bapak Ibu? Kebutuhan itu bernama bahagia. Siapa orang dalam dunia ini yang tidak membutuhkan bahagia? Saya percaya semua orang punya definisi yang berbeda tentang yang namanya bahagia. Orang tua. Ya, orang tua merasa bahagia ketika anak-anak memperhatikan mereka. Betul? Ya, orang tua merasa sangat bahagia ketika anak-anak memperhatikan mereka. Ya, pasangan suami istri merasa bahagia ketika pasangan mereka mengasihi mereka dengan tulus. Ya, bagi orang Tionghoa, berbahagia itu adalah ketika mereka punya anak laki-laki. Wah, maka itu muncullah ya definisi cucu dalam dan cucu luar. Rasanya kalau sudah punya cucu dalam dari anak laki-laki itu senangnya luar biasa. Tapi jangan salah, ya semua itu tetap cucu. Mau dari anak laki-laki, mau anak perempuan, tetap itu adalah cucu. Yang butuh kita kasihi, yang juga pasti akan mengasihi kita. Nah Bapak berjemaat kasih Tuhan, berapa waktu lalu ada seorang jemaat dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Yang menurut ukuran orang Tionghoa kebanyakan, ya ini berbahagia. Kenapa? Dia punya 4 orang anak laki-laki yang semuanya tuh terbilang sukses. Masing-masing punya rumah yang cukup mewah di beberapa tempat. Ya, pekerjaannya cukup mapan dan ada satu yang punya perusahaan. Nah Bapak berjemaat kasih Tuhan, tetapi di tengah-tengah rasa berbahagia dia punya 4 orang anak laki-laki yang terbilang sukses. Tapi sayang hidupnya kurang terperhatikan.
Dia menjalani masa tuanya itu seorang diri. Ya, berapa puluh tahun yang lalu suami sudah meninggal dan dia sekarang tinggal ya di rumah bersama dengan seorang mbak yang mendampingi dia kemana-mana. Nah, hidupnya kurang terperhatikan. Kemudian di rumah duka itu ada seorang sanak famili bilang begini, sayang sekali ya dia nggak punya anak perempuan. Ya, sayang sekali dia nggak punya anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu lebih care, lebih perhatian dan merawat orang tua. Nah, Bapak Ibu, kontradiksi rasanya. Sangat bertolak belakang. Ketika dikatakan beruntung ya, hoki ya, bahagia ya punya anak laki-laki. Tapi di kondisi tertentu juga merasakan butuh punya anak perempuan. Ya, ibu-ibu yang punya anak perempuan rasanya juga lebih senang. Bisa cerita, betul ya? Bisa cerita, bisa sharing sama anak perempuan, sama anak laki-laki. Takut sama mantu. Waduh, betul? Tapi jangan ya, mantu pun anak kita. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ini kondisi yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Orang bilang anak laki-laki berbahagia, tetapi lebih berbahagia lagi kalau punya anak perempuan. Ternyata konsep berbahagia bagi kebanyakan orang itu adalah kita mendapatkan sesuatu. Tetapi dalam mencari arti kebahagiaan hidup Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, ternyata kita harus menemukan bahwa bahagia bukan hanya sekedar kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ya, seperti yang tadi saya ucapkan, ya kita mengharapkan punya anak laki-laki. Kita mengharapkan anak-anak kita mengasihi kita. Kita mengharapkan bahwa anak-anak memperhatikan kita. Kita mengharapkan suami atau istri atau orang tua memperhatikan kita lebih. Kita punya definisi bahwa berbahagia adalah kita mendapatkan sesuatu. Tapi ternyata Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, bahagia itu sederhana. Kita diajak untuk mengubah cara berpikir kita. Kita tidak lagi menuntut, kita tidak lagi mengharapkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu mengubah cara kita, respon kita untuk menghadapi segala sesuatu. Oh, ternyata ukuran bahagia bukan semata-mata kita mendapatkan sesuatu. Tetapi kebahagiaan itu dikatakan ketika kita bisa menerima segala keadaan yang menimpa kita, seburuk apapun keadaan itu. Dan itu namanya adalah bersyukur. Ternyata sumber ketidakbahagiaan kita adalah seringkali kita mengeluh. Seringkali kita tidak bersyukur, seringkali kita khawatir, seringkali kita gelisah, seringkali kita putus asa dengan sebuah kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita adalah melawan kekhawatiran itu dengan bersyukur. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita bersyukur dengan segala kondisi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, apa sih musuh kebahagiaan dalam kehidupan kita? Yang musuh kebahagiaan itu bertebaran di sekeliling kita. Ya, kalau kita membaca tadi di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-34 itu memberikan sebuah definisi kepada kita. Bahwa musuh kebahagiaan kita yang merampas sesuatu dari diri kita, yang membuat kita tidak punya sukacita, yang membuat kita tidak bersyukur itu adalah kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Ya. Ayat yang ke-25 sampai dengan ke-34 ini punya kaitan dengan ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal mengumpulkan harta. Ya, kedua bagian ini membicarakan tentang mengumpulkan materi. Ya, ayat yang ke-19 dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi yang ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya dan seterusnya. Sampai di ayat yang ke-24 dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ketika berhadapan dengan realita hidup kita manusia, kita katakan, boksu mana sih bagian hidup manusia itu yang nggak butuh uang? Sumber kekhawatiran yang terbesar kepada manusia itu adalah rasanya tidak punya uang. Sampai ada orang bilang begini, memang uang itu tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya uang, rasanya mau mati. Waduh, sampai orang bilang begitu Bapak Ibu. Ya sampai banyak orang katakan, iya betul.
Ya ketika kondisi dan keadaan sudah mencekik kita, membuat kita tidak berdaya, rasanya sudah putus asa, sudah tidak lagi punya pegangan, sudah tidak punya lagi sebuah semangat dan gairah. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Program gereja. Gereja kalau uangnya banyak, bikin program juga semangat. Semangat kita bikin retret, bikin retret usia indah, kaum wanita, pemuda, remaja, umum, semua komisi ada retret. Kita semangat, karena jemaat umumnya itu paling suka kalau diajak jalan-jalan. Retret, harusnya belajar firman, tapi bang itu jalan-jalan. Oke, ya. Kalau ada uang rasanya membuat semua program itu dengan baik dan rasanya dengan sukacita. Tapi ketika gereja sedang mengalami krisis, Bapak Ibu, kita bikin program juga bingung. Ya, kami di Harapan Indah ini sudah 3 tahun sampai 4 tahun ini mengalami krisis yang luar biasa. Ya, saya nggak tahu dengan kondisi jemaat di tempat ini, tapi kami di sana sedang bergumul dengan defisit yang luar biasa. Sampai setiap program-program yang rasanya tidak krusial kita pangkas. Ya, kita lakukan kegiatan rutin dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, itu kondisi dan keadaan yang mungkin sedang terjadi di tengah-tengah kita. Suka atau tidak suka, kita sedang diperhadapkan pada satu kondisi. Gereja pun, program gereja pun, majelis pun ada dalam kondisi yang sedang khawatir. Bapak coba kasih Tuhan, bagian mana dalam hidup ini yang gak pakai uang? Ya, bahkan kalau kita ke rest area, walaupun sekarang dibilang rest area itu sudah free, ya, mau ke toilet udah gak pakai uang. Tapi ada beberapa tempat yang masih pakai uang. Paling enggak kita harus kasih 2.000. Coba kalau kita nggak kasih 2.000, kalau nggak dijutekin, nggak disinisin sama petugas yang jaga toilet itu. Ya sekarang putar balik. Ya kalau dulu dibilang polisi cepet, sekarang mana mau dikasih cepet, dikasih 500 pun udah dibuang gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa makasih, bagian mana dalam kehidupan kita yang gak pakai uang? Semua bagian kita selalu berhadapan dengan ekonomi, dengan uang. Bahkan ketika kita datang ke sini pun, ya kita mungkin hitung-hitungan bensin berapa, naik angkot berapa, persembahan berapa. Nanti pulang selesai kebaktian kita mau makan, mau pulang, udah habis berapa satu hari ini kita berangkat ke gereja. Semua bagian kehidupan manusia itu berhadapan dengan uang. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34, itu sedang mengingatkan kepada kita tentang penyerahan kita terhadap segala kondisi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kondisi dan keadaan ekonomi tidak akan jauh lebih membaik. Mungkin anak-anak kita atau keluarga kita sudah sharing satu sama lain. Kondisi kayaknya kita harus benar-benar memangkas. Jangan lagi banyak waktu untuk makan di luar. Masak di rumah. Kita kebersamaan, quality time dengan keluarga dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita sedang dihinggapi dengan rasa resah, khawatir dengan segala kondisi dan keadaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajarkan di ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-34, tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan sehari-hari. Bukan berarti udah serahin pada Tuhan, dia Tuhan yang atur semuanya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, setiap kita pasti mikirin. Ibu-ibu yang biasa pusing, sudah bangun tidur, habis doa langsung mikir, hari ini mau masak apa? Ya, bapak-bapak yang kerja, hari ini ganjil genap mau lewat mana? Ya, hari ini mau naik mobil atau naik angkutan umum gitu ya. Kita punya banyak pertimbangan, kita punya banyak hal yang kita pikirkan. Ya, kita memikirkan segala sesuatu. Tetapi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, memikirkan sesuatu berbeda dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Berarti memikirkan dan mengkhawatirkan itu adalah dua hal yang berbeda. Memikirkan berarti kita sedang mencari solusi, sedang mencoba memecahkan cara untuk mencapai sesuatu. Tapi mengkhawatirkan seringkali menemukan titik buntu kepada kita. Khawatir berarti menaruh perhatian yang berlebihan pada sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya kepada Allah. Khawatir menaruh perhatian yang berlebih. Kita mikirin terus. Ya, sampai akhirnya ya kita nggak bisa tidur. Sampai akhirnya tensi kita naik.
Ya, sampai akhirnya ya kita gelisah dan lain sebagainya. Dikatakan membuat kita gagal menaruh perhatian dan pengharapan kita kepada Allah. Karena itu pada ayat yang ke-30 ketika Tuhan Yesus menegur kepada kita, hai orang yang kurang percaya. Dan inilah dikatakan sebagai musuh kebahagiaan bagi orang percaya. Kita hidup di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, hari-hari ini ya kita terus bergulat dengan yang namanya kesehatan mental. Ya, orang sekarang sudah banyak melek, sudah banyak terbuka bahwa ternyata hari-hari ini kita banyak menjumpai orang-orang di sekitar kita dalam kondisi mental yang kurang baik. Ya, berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita lihat dan kita amati kehidupan mereka sedang bergumul dengan keresahan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu kita dikejutkan dengan banyak berita-berita. Anak-anak muda, apa ya Bapak Ibu? Loncat, bunuh diri mereka. Ya, anak hamba Tuhan yang ada di Surabaya pun lompat. Ya, kita menjumpai banyak orang-orang rasa sekarang dengan kondisi mental yang sedang tidak baik. Banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran. Ya, mungkin juga di antara kita saat ini sedang dalam keresahan dan kekhawatiran. Kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik. Kita sedang dicekam dengan ketakutan, kita sedang dicekam dengan kekhawatiran. Dan kondisi yang terus menekan dan membuat kita seperti tidak ada solusi di dalam kehidupan kita. Bapak jemaat kasih Tuhan, ketika kekhawatiran berlebih dalam kehidupan kita, membuat kita tidak mampu untuk menaruh pengharapan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bagian ini pun tidak melarang kita untuk bekerja keras sebagai kebutuhan kita untuk siapkan masa depan. Bukan demikian. Allah justru memberkati kebutuhan kita dengan kerja keras kita, dengan upaya kita. Ya. Kita tidak boleh menyelubungi kemalasan kita dalam bekerja dan merencanakan hidup dengan kata, kita berserah pada Tuhan deh, Tuhan akan bukakan jalan. Sementara kita nggak lakukan apa-apa. Cuma ongkang-ongkang kaki, cuma duduk diam di rumah, tidak lakukan apa-apa. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, larangan untuk khawatir itu muncul 3 kali di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya, ketiganya itu sama-sama dimulai dengan kata sambung. Karena itu, sebab itu. Ya, kita akan memperhatikan pada hari ini bagaimana kita seharusnya bersyukur untuk mengalahkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan kepada kita, jangan khawatirlah karena Tuhan memperhatikan. Bapak jemaat kasih Tuhan, mengapa menjadi orang yang tidak bahagia, bahkan menjadi sangat tidak bahagia dalam kehidupannya? Karena kekhawatiran itu menempati porsi terbesar dalam aspek hidupnya. Saya nggak tahu pernah gak kita menjumpai orang yang hidupnya itu nggak pernah optimis, tapi pesimis. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang hidupnya itu selalu pesimis, Bapak Ibu, kita capek. Kita yang udah semangat nih, kita pasti bisa ngerjain sesuatu nih. Kita pasti ada gebrakan yang baik untuk kedepannya. Ada planning-planning yang kita lakukan. Tapi ketemu sama orang pesimis, aduh jangan deh, resikonya terlalu besar. Nanti kalau gagal gimana? Kalau nggak berjalan gimana? Orang yang tadi sudah bersemangat, sudah bergairah, tahu-tahu padam kembali. Orang yang menempatkan kekhawatiran itu terbesar dalam kehidupannya tidak akan punya sukacita di dalam kehidupannya. Tapi perhatikan siapa yang gak pernah khawatir. Saya percaya kita semua pernah mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Khawatir itu sangat manusiawi. Yang menandakan dan memperlihatkan betapa lemah dan tidak berdayanya kita. Kita ada dalam kondisi yang tidak mampu, tidak punya kekuatan. Tapi kalau kekuatan itu mengambil porsi terbesar dalam kehidupan kita, hati-hati Bapak Ibu, jiwa kita menjadi tergoncang. Saya memberikan satu contoh begini. Kenapa pintu rumah kita selalu ada lubang kunci? Itu adalah untuk pengaman, agar orang lain ya tidak bisa dengan bebas keluar masuk rumah kita. Tapi kalau malam
kita akan kunci pintu kita dan pagar kita akan kita gembok. Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Ya wajar sekali. Kita akan mengamankan jendela kita udah dikunci belum, pagar kita sudah digembok atau belum. Kita mengamankan. Apalagi kita tahu sekitar rumah kita tuh nggak aman, gitu ya. Kita mengamankan rumah kita sendiri, kita pasang CCTV dan sebagainya. Tapi kalau sudah tidak masuk akal, kalau pintu rumah itu sudah dipasang grendel berlapis-lapis, ya, dipasang grendel berlapis-lapis karena khawatir orang luar masuk dan merampok kita. Saya pernah menjumpai jemaat yang demikian, ya, dengan kondisi yang benar-benar paranoid, ya. Ketika kunjungan ke rumahnya, ada aja cerita yang dia sampaikan. Ya, tetangga rumah saya tuh lagi bobok-bobok tembok, jangan-jangan dia mau bobol Ethernet dan masuk ke rumah saya. Padahal ketika kita kunjungan ke rumahnya tuh biasa. Bukan sebuah rumah yang mewah gitu ya. Tapi rumah yang sangat sederhana yang ya sesungguhnya sudah butuh direnovasi. Tapi dia khawatir, dia takut tetangga rumah itu membobol rumah dia dan merampok dia. Kalau ke rumah dia Bapak Ibu ada berapa grendel ya yang di rumahnya itu pintunya juga ya pagernya itu ada beberapa gembok yang dia sematkan di situ. Begitu khawatir, begitu gelisah dia. Karena memang jiwanya tergoncang. Dan Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, tetapi ayat yang ke-25 sampai yang ke-30 meneduhkan hati kita. Ya. Dikatakan pandanglah, ya, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, Tuhan Yesus menyadarkan kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ialah yang memelihara kita. Kita menggambarkan dengan sangat jelas kepada kita bahwa kita ini adalah domba dan Tuhan itu adalah gembala kita. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, gembala dan domba ini adalah gambaran yang sangat indah ketika Tuhan menggambarkan kita ini nggak punya power apa-apa loh. Kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa loh untuk menyelamatkan diri kita, untuk menolong diri kita. Kita ini domba. Domba itu dikenal sebagai binatang yang bodoh. Binatang yang cuma mengandalkan gembalanya. Kemana gembalanya menggiring dia, dia pergi. Dia datang ke situ. Dan Bapak berjemaat kasih Tuhan, dikatakan ketika Allah menjadi gembala kita yang baik, percayalah bahwa dia pun akan menolong, menyediakan dan memberkati kita. Amin. Penyertaan dan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu akan katakan, saya sudah tahu ayat ini. Tapi tetap saja saya takut, tetap aja saya khawatir. Ya, lalu kalau kita sudah tahu bahwa jawaban dari kekhawatiran dan ketakutan itu adalah percaya kepada Kristus, kenapa kita masih khawatir? Jangan-jangan kita masih belum kenal Tuhan kita dengan baik. Jangan-jangan kita belum mengenal Tuhan kita secara pribadi. Sudahkah kita membaca firman Tuhan dan mengenal dan tahu bahwa Tuhan Allahmu dengan benar? Biarlah kiranya kita meminta kepada Tuhan hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami Dia secara pribadi untuk menolong, untuk memberkati kita, untuk bukakan jalan kepada kita terhadap segala pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah kenapa? Jawabannya adalah dalam Kristus. Karena Allah Bapa sudah menciptakan dunia ini dan segala isinya kepada kita secara rasional, sehingga dapat dipahami oleh manusia sebagai makhluk yang rasional. Kita memahami bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada makanan dan minuman dan pakaian. Ya, Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-25, manusia makan supaya bertahan hidup, bukan hidup buat makan. Ya, jadi kehidupan itu lebih penting daripada makanan. Kehidupan ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita bersyukur Tuhan, bersyukur hari ini walaupun saya masih bergumul, walaupun pergumulan saya belum selesai, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada saya buat bangun.
buat aktivitas, buat lakukan kegiatan lagi. Walaupun sepanjang hari ini mungkin Tuhan, saya masih akan hadapi banyak masalah dan kendala dalam kehidupan saya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan masih izinkan saya hidup. Bapak Ibu, itu namanya orang berpengharapan. Tapi orang gak berpengharapan adalah, Tuhan kok saya masih dikasih hidup sih? Kok saya masih diberikan nafas sih? Mendingan saya mati. Bapak Ibu, itu orang yang tidak punya pengharapan. Dan orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak pernah mengenal Kristus. Orang itu akan merasakan bahwa ya mati itu adalah jalan satu-satunya. Carilah dia sendiri cara untuk mengakhiri hidupnya. Tapi orang yang sudah mengalami Kristus, mereka akan punya pengharapan. Percaya ketika firman Tuhan mengatakan, kesusahan satu hari cukuplah untuk sehari. Itulah pengharapan kita, percaya bahwa sehari berganti hari Tuhan akan nyatakan kasih kuasanya dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ya khawatir itu menunjukkan ketidakpercayaan kita. Ya khawatir menunjukkan ketidakpercayaan kita. Apa yang dipikirkan terus menerus oleh seseorang menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia. Ya kalau orang mikir itu terus menerus berarti hal itu penting banget buat dia. Orang yang memandang harta sebagai yang terpenting dalam hidupnya pasti akan menjadikan harta itu sebagai fokus hidup. Ya. Sukacitanya ditentukan oleh jumlah hartanya. Bagi mereka yang paling penting adalah bertahan hidup dan mengejar kenyamanan. Nah inilah orang-orang yang dikatakan menjadikan harta sebagai fokus hidup. Pokoknya saya harus dapatkan, saya harus punya. Dan dia akan memikirkan hal itu terus menerus. Tidak demikian dengan mereka yang beriman kepada Bapa kita di sorga. Mereka meyakini bahwa Bapa yang baik sudah pasti mengetahui apa yang mereka perlukan. Ya, Bapa yang baik tahu apa yang diperlukan oleh umatnya. Dikatakan bahkan Bapa sudah tahu hal itu sebelum kita memberitahukan apapun kepada dia. Mengkhawatirkan makanan, pakaian sama saja dengan kita meragukan perhatian dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kalau makanan dan pakaian tidak lagi menjadi fokus kehidupan kita, kita pasti akan dimampukan untuk memiliki fokus yang benar. Lalu bagaimana kita tidak lagi fokus kepada makanan, pakaian, dan segala sesuatu dalam kehidupan kita? Bersyukur. Bersyukur. Kita tidak lagi menjadikan tolok ukur keberhasilan orang lain menjadi milik kita. Ya enak ya ibu itu setiap tahun diajak anaknya jalan-jalan. Ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Macau, ke Beijing. Saya boro-boro. Paling jauh diajak ke Sedayu City. Ya. Udah cukup menikmati suasana di Sedayu City, diajak ke PIK. Ibu itu enak banget, setiap tahun diajak jalan-jalan ke luar negeri. Pengen nih jadi ibu itu. Mulai timbul apa? Iri hati. Mulai timbul rasa membanding-bandingkan. Kita tidak bersyukur dengan segala kondisi dan keadaan kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kita dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk bersyukur. Ketika kita tidak lagi mengkhawatirkan hal-hal itu, makanan, pakaian, segala pencapaian orang lain kepada kita, kita akan punya fokus yang benar, yaitu memikirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu di ayat yang ke-33 ketika Tuhan Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengajak kepada orang percaya, selesailah dengan hidupmu, selesailah dengan kekhawatiranmu dan kecemasanmu. Gantilah itu dengan bersyukur. Berapa banyak kita tidak bersyukur dengan segala berkat yang kita terima. Ya. Ada seorang jemaat yang saya layani, dia kena stroke yang ketiga. Bagi kita yang tahu penyakit stroke, ya semakin tambah serangan, cacatnya itu semakin fatal. Ya, dan kemungkinan yang terbesar itu adalah dia akan lumpuh, gitu ya. Tapi bersyukur
Bapak ini walaupun sudah stroke yang ketiga, perlahan-lahan dia mulai bisa jalan, ngomongnya nggak pelok. Ya, cuma dia selalu bilang, Pak Yosua, doakan saya mau sembuh seperti sedia kala supaya bisa bawa motor lagi. Pokoknya ada pengobatan di mana dia pergi. Ya, dibilang di Cianjur ada tukang urut yang untuk stroke, dia pergi ke sana. Puluhan juta dia pergi ke sana. Sampai saya bilang begini, ya harus tahu satu hal. Orang yang sudah kena stroke itu harus siap-siap dengan yang namanya cacat. Bersyukur ini sudah stroke yang ketiga. Yaitu gara-gara dia tidak bisa menjaga gaya hidupnya. Makanannya jorok gitu ya. Makanannya itu bebek terus dan akhirnya dia kena gitu ya. Dia paling suka itu makan bebek Madura. Nasi bebek itu kan paling enak tuh, pedes gitu ya. Wah, makan siang-siang keringetan dan rasa puas. Dan dia setiap hari kata istri itu makan tuh bebek Madura. Dia nggak tahu kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi gitu ya. Dan kalau sudah kena itu semua pasti fatal. Saya bilang sama dia, kalau kamu masih bisa jalan, ya nggak usah dibantu sama istrimu untuk ganti baju di tempat tidur, buang air tempat tidur, itu kamu sudah harus bersyukur. Masih bisa jalan, keluar rumah masih bisa berjemur. Ya ngomongmu nggak pelok, ya ngomongmu masih jelas. Banyak orang yang sudah kena stroke ngomong udah nggak bisa jelas dan orang udah nggak tahu dia tuh ngomong apa. Itu paling berat. Dan saya bilang sama dia, bersyukur. Ya bersyukur dengan segala kondisi yang Tuhan izinkan kepadamu. Bapak jemaat kasih Tuhan, apapun kondisi dan keadaan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, Bapak Ibu, marilah kita bersyukur. Ya, ketika kita mampu bersyukur dan selesai dengan semua kekhawatiran kita, walaupun kekhawatiran itu pasti akan datang lagi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengingatkan hal ini. Jangan khawatir akan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjaminkannya kepada kita. Ya, kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah peneguhan kepada umatnya, itu bukan tanpa alasan. Mengajak kepada kita bukan lagi memikirkan tentang diri kita, tapi memikirkan bagaimana cara Allah untuk menolong, memberkati dan menyertai kita. Ya, kasih kemurahan dan setia Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ya, pernahkah kita melihat seorang yang begitu terobsesi dengan materi sehingga dia rela melakukan apapun juga untuk dapatkan apa yang dia inginkan? Ya, berapa minggu lalu saya baca di berita online ada seorang anak gadis remaja, gara-gara dia pengen jalan-jalan ke Australia, nggak punya duit, dia merampok. Dan dia merampok taksi online. Nggak jalan-jalan ke Aussie, tapi ada di kantor polisi. Pokoknya pengen gitu bisa jalan-jalan ke Aussie, jalan-jalan ke Australia, udah ada paspor tapi nggak punya duit. Dia ngerampok gitu ya. Dia begal. Yang kita tahu kan begal itu serem, tapi ini begalnya cantik gitu ya. Begalnya itu cantik. Ya dia pikir dia bisa pakai uang itu, dia jual mobil itu, dia pakai uang itu buat jalan-jalan ke Australia, menikmati keindahan di situ, tapi nggak sampai di situ. Obsesinya adalah materi, sehingga dia rela melakukan apapun juga asal dia dapatkan hal itu. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, marilah kita sekarang mengubah pola pikir kita. Bagaimana kita ya mencari Tuhan, kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun itu berkat. Bersyukurlah itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, bagian yang ketiga mengingatkan kepada kita bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-34. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kata kesusahan itu secara hurufiah berarti adalah buruk. Ya, itu merujuk kepada segala sesuatu yang tampak tidak baik. Misalnya itu kesusahan, persoalan. Ya, hal ini mungkin terjadi setiap hari, Bapak Ibu. Ya, setiap hari kita menghadapi kesusahan kita sendiri.
Ya, nggak ada orang yang nggak susah jalani hidup ini. Anak-anak pun ketika mereka belajar, mereka nangis. Belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, belajar nulis, belajar membaca, hitungan yang sederhana 2 tambah 2. Kita bisa bilang, masa kamu nggak bisa sih 2 tambah 2 kan 4. Tapi bagi anak-anak yang belum terbiasa, yang baru belajar untuk hitung-hitungan penjumlahan, itu pergumulan yang besar. Itu kesusahan. Itu hal yang tidak mudah. Dan kesusahan dikatakan itu hadir setiap hari. Kita nggak cari susah aja, susah itu datang sendiri sama kita. Tapi dikatakan bagaimana kita meresponinya. Ya, Allah tidak pernah janji untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan dan kesulitan buat kita. Nggak pernah janjikan itu kepada kita. Tetapi Tuhan hanya berjanji bahwa Ia mengetahui dan memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah mengetahui kebutuhan kita, kesusahan kita, pergumulan kita, dan Allah tidak pernah tutup mata kepada kita, sadarlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena perbuatan tangannya itu tidak akan lalu di dalam kehidupan kita. Dengan kita menyadari bahwa setiap hari itu punya kesusahannya sendiri, maka kita belajar untuk tidak mengkhawatirkan hari besok. Ya, kita tidak perlu mengkhawatirkan hari besok. Karena firman Tuhan berkata kekhawatiran besok itu ada kesusahannya sendiri. Sehingga dikatakan mengkhawatirkan hari besok adalah sebuah kebodohan. Orang-orang yang hidup di dalam kecemasan, dalam kekhawatiran Bapak Ibu, hidupnya itu gak pernah lega. Ada seorang jemaat yang dia tahu anaknya itu butuh gadget gitu untuk mendukung sekolahnya. Sampai dia bilang begini, ya jangan beli dulu deh, nanti rusak. Kan katanya ada badai matahari, semua benda elektronik akan rusak. Ya. Sampai segitunya Bapak Ibu, khawatirnya, resahnya dia, sampai dia tuh benar-benar memikirkan, merenungkan, nah nanti kalau sampai terjadi megatrust tuh gimana ya? Saya harus lari kemana ya? Harus bersembunyi di mana ya? Bapak Ibu, banyak keresahan, banyak kekhawatiran yang terjadi. Dan firman Tuhan mengatakan pada kita, kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali. Keresahan seperti itu tidak berguna sama sekali. Sehingga dikatakan mengkhawatirkan hari besok itu adalah sebuah kebodohan. Karena ketika khawatir tentang hari besok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan yang hari ini aja belum selesai. Kita udah mikirin besok. Kita udah mikirin lagi lusa, kita udah mikirin lagi minggu depan. Marilah hari ini ya kita belajar untuk melawan kekhawatiran itu dengan kita bersyukur. Bersyukur itu membuat jiwa dan roh kita punya kekuatan. Bersyukur itu membuat jiwa dan roh kita itu punya pengharapan untuk menjalani hari-hari kita. Untuk menjalani hidup kita yang tidak mudah, menjalani pelayanan kita yang tidak mudah, menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, tidak ada keuntungan sama sekali di dalam kekhawatiran. Itu hanya menambah persoalan. Ya. Kekhawatiran itu merebut sesuatu dari diri kita. Apa itu? Merebut sukacita, merebut damai sejahtera, merebut ya ucapan syukur dalam kehidupan kita. Karena itu dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepada umatnya, kepada kita sekalian, janganlah khawatir, tapi percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kiranya setiap kita mengingat bahwa semua hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Lawan kekhawatiran itu dengan ucapan syukur, dan kita akan lihat bagaimana cara Tuhan menolong dan membukakan jalan kepada kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk boleh memegang firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan. Sesungguhnya kehidupan kami ini Tuhan penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan hal yang seringkali masih ada di pikiran kami.
Dan kami mengakui di depan Tuhan semuanya itu Bapa membuat kami resah, membuat kami gelisah, membuat kami kehilangan damai sejahtera. Kami rindu Tuhan belajar untuk mengucap syukur seperti hal yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan, mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk berkat yang sederhana, nafas kehidupan, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga yang kami kasihi. Kami masih bisa diberikan kreativitas untuk melakukan ini dan melakukan itu. Kami masih diberikan kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang menjadi support system di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Ini bagian-bagian kecil yang sederhana yang seringkali terluput dari pikiran kami. Karena yang kami takutkan, yang kami gelisahkan, yang kami khawatirkan terlihat begitu besar. Begitu mengambil porsi yang seharusnya tidak ada dalam kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dengan segala kondisi, dengan segala keadaan yang sedang mereka gumuli, yang sedang mereka hadapi. Dalam pelayanan tempat ini, untuk hamba Tuhan, untuk para majelis, untuk para pengurus, untuk setiap jemaat, kami berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami melihat segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Menggantikan kekhawatiran, menggantikan kegelisahan kami, mampukanlah kami untuk bersyukur. Dan kami akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong, membukakan jalan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkatilah setiap pergumulan dan segala tantangan yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Kami percayakan pada Tuhan, kiranya Bapa dengan cara-Mu yang indah, dengan waktu-Mu yang tepat, kami boleh melihat cara Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, memeteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Amin.